Eder Militao tetap jadi tokoh sentral dalam rencana Real Madrid. Eder Militao akan memasuki musim ke-6-nya di Real Madrid, setelah pertama kali bergabung dari FC Porto pada tahun 2019 dengan biaya 50 juta euro. Setelah akuisisi Dean Huijsen senilai 58 juta euro musim panas ini, pemain internasional Brasil ini tidak lagi menjadi pemain bertahan termahal bagi Los Blancos. Namun, berkat transfernya ke klub lain, pemain internasional Brasil ini telah menjalani beberapa tahun yang sulit akibat cedera ACL yang beruntun. Namun, menurut AS, Eder Militao tetap menjadi pemain inti dalam rencana Real Madrid untuk masa depan, meskipun terdapat ketidakpastian mengenai performanya setelah 2 kali cedera ACL dalam 2 tahun. Lagi pula, selama 2 musim terakhir, ia hanya tampil dalam 31 pertandingan, 13 di satu musim dan 18 di musim lainnya. Namun, kembalinya ia ke lapangan setelah cedera terbarunya telah membawa banyak perasaan positif dalam pramusim singkat di bawah Xabi Alonso sejauh ini. Militao merespons dengan baik dan membangun kesan positif yang ditinggalkannya di Piala Dunia antar klub FIFA, di mana ia kembali setelah absen selama 234 hari akibat cedera lutut kedua. Bek tengah berusia 27 tahun itu mencetak gol spektakuler dalam pertandingan latihan melawan Leganes, dan kemudian mencetak gol sundulan dalam pertandingan persahabatan melawan WSG Tirol di Austria. Momen-momen ini telah memberikan dorongan bagi sang pemain secara pribadi dan klub. Militao memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid hingga 2028 dan terus masuk dalam rencana masa depan klub, bersama Huijsen dan Raul Asensio. Sementara itu, Los Merengues tidak berencana memperbarui kontrak Antonio Rudiger atau David Alaba, yang masing-masing masih memiliki sisa kontrak 1 tahun. Real Madrid dapat tawaran peminjaman untuk Brahim Diaz dari Benfica. Brahim Diaz mungkin jadi salah satu pemain Real Madrid yang sedikit dirugikan dengan kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Di era Carlo Ancelotti, pemain internasional Maroko ini punya peran penting, tapi sekarang, posisinya mulai terancam oleh talenta muda seperti Arda Güler dan bahkan Franco Mastantuono. Menurut laporan Mundo Deportivo, raksasa Portugal SL Benfica sudah membuka komunikasi dengan Real Madrid untuk membicarakan peluang meminjam Brahim musim panas ini. Bagi Benfica, Brahim dianggap cocok menambah kedalaman lini serang. Fleksibilitasnya untuk bermain sebagai gelandang serang maupun sayap membuatnya jadi opsi menarik. Meski rumor transfer semakin ramai, Brahim Diaz sama sekali tidak punya niat meninggalkan Santiago Bernabeu. Pemain berusia 26 tahun itu masih berkomitmen penuh untuk memperjuangkan tempatnya di tim utama Madrid. Kontraknya yang baru diperpanjang pada 2023 akan mengikatnya sampai 2027. Dan dia tetap bertekad menunjukkan kualitasnya di bawah Alonso. Bagi Xabi Alonso sendiri, Brahim tetap masuk dalam rencana, mungkin bukan starter utama, tapi perannya sebagai opsi rotasi bisa sangat penting. Bahkan, Brahim berpotensi tampil di laga pembuka La Liga melawan Osasuna pada Selasa mendatang karena Jude Bellingham sedang absen akibat cedera. Bintang muda Argentina ini siap balik ke Real Madrid. Gelandang muda berbakat asal Argentina, Nico Paz, menegaskan komitmennya untuk terus berkembang bersama Como 1907, klub Serie A yang kini ditangani Cesc Fabregas. Meski santer dirumorkan akan kembali ke Real Madrid, Paz menyatakan bahwa masa depannya masih terbuka. Dalam wawancara bersama Diario AS, Paz mengungkapkan bahwa kemungkinan kembali ke Santiago Bernabeu tetap ada. Kita tidak pernah tahu, mungkin suatu hari nanti saya kembali ke Real Madrid. Saya sendiri tidak tahu apa yang akan saya lakukan besok, ujarnya. Paz, yang kini berusia 21 tahun, menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan Como pada 2024. Ia tak hanya menjadi andalan di lini tengah, tetapi juga mendapat panggilan dari tim nasional Argentina, menandai lonjakan besar dalam karirnya. Meski tampil cemerlang, Real Madrid memutuskan untuk tidak menarik kembali sang pemain musim panas ini. Manajemen klub ingin memberinya waktu berkembang lebih matang di Como, agar kelak bisa kembali sebagai pemain inti yang siap bersaing di skuad utama Los Blancos. Real Madrid sendiri masih memiliki hak kepemilikan 50% atas Paz, dan menolak tawaran Como untuk membeli hak tersebut secara permanen. Ini menunjukkan betapa tingginya penilaian Madrid terhadap mantan pemain Castilla itu. Bahkan, klub ibu kota Spanyol itu memasukkan klausul pembelian kembali cerdas dalam kontraknya, yakni Madrid dapat memulangkan Paz dengan harga hanya 9 juta euro pada 2026 atau 10 juta euro pada 2027, tanpa peduli nilai pasar pemain saat itu.
Klausul ini merupakan bagian dari strategi transfer Real Madrid yang dikenal jitu, di mana mereka selalu menyisipkan opsi pembelian kembali, hak penolakan pertama, atau persentase penjualan di masa depan bagi pemain muda potensial yang mereka lepas sementara. Real Madrid andalkan Dean Huijsen untuk peran nomor 5. Bek tengah yang baru datang ke Bernabeu di musim panas ini, secara mengejutkan menjadi jawaban Real Madrid untuk peran nomor 5 di skuadnya. Dean Huijsen di usianya yang baru 20 tahun, berhasil membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar tambahan di lini pertahanan El Real. Dean Huijsen dengan cepat menjadi titik awal pergerakan menyerang Madrid, di mana ia berhasil tunjukkan ketenangan dan kualitas yang jauh melampaui usianya. Dalam laga persahabatan melawan WSG Tirol, Huijsen tampil luar biasa. Ia bermain selama 77 menit, dan mencatatkan lebih banyak intervensi dibandingkan pemain lain di lapangan. 120 sentuhannya jauh meninggalkan pemain lain, di mana Eder Militao berada di posisi kedua dengan 84 sentuhan. Tingkat keterlibatannya inilah yang jadikan Huijsen sebagai jantung permainan. Visinya juga tak terbatas pada umpan pendek, ia menjadi yang terdepan dalam distribusi umpan jarak jauh, dengan 16 percobaan dan 13 penyelesaian. Bahkan di sepertiga akhir lapangan, Huijsen berhasil tampil menonjol dengan 20 umpan yang ia ciptakan dan memiliki tingkat keberhasilan sebesar 80%. Jelas bahwa Huijsen tak takut menerobos pertahanan lawan dan sodorkan umpannya kepada pemain seperti Arda Güler dan Kylian Mbappe di posisi berbahaya. Penampilannya melawan Tirol berhasil tunjukkan keseimbangan sempurna antara stabilitas pertahanan dan kreativitas menyerang. Dengan Madrid yang saat ini tak memiliki pemain nomor 5 tradisional, peran Huijsen tentunya menjadi semakin vital di tim asuhan Xabi Alonso tersebut. Fenerbahce serius incar Andriy Lunin dari Real Madrid. Fenerbahce kabarnya tengah menunjukkan minat besar untuk merekrut kiper Real Madrid, Andriy Lunin. Kabar ini diungkapkan oleh laman Fichajes, yang menyebut bahwa klub raksasa Turki itu siap bergerak cepat jika peluang terbuka. Andriy Lunin, kiper asal Ukraina berusia 26 tahun, kini berada di titik penting karirnya. Selama beberapa musim terakhir, ia lebih sering menjadi pelapis Thibaut Courtois. Meski selalu tampil impresif ketika dipercaya turun, kesempatan bermain reguler di tim utama masih sulit ia dapatkan. Situasi inilah yang membuatnya mulai mempertimbangkan opsi pindah demi mendapatkan menit bermain yang konsisten. Fenerbahce sedang mempersiapkan skuad untuk musim baru dengan target lolos ke Liga Champions UEFA. Jika mereka berhasil melewati babak kualifikasi, klub Turki ini dikabarkan siap melakukan manuver besar untuk membawa Lunin ke Istanbul. Rencananya, mereka akan mencoba skema peminjaman dengan opsi pembelian. Strategi ini memberi keuntungan bagi kedua pihak. Real Madrid tetap bisa mengontrol masa depan Lunin, sementara sang kiper berpeluang mendapatkan peran inti. Bagi Fenerbahce, ini juga menjadi momen untuk menilai kemampuan dan adaptasi Lunin sebelum memutuskan kontrak permanen. Satu hal yang membuat rumor ini semakin menarik adalah fakta bahwa Jose Mourinho, pelatih kepala Fenerbahce, disebut secara pribadi meminta manajemen klub untuk mendatangkan Lunin. Keputusan akhir kemungkinan akan dipengaruhi oleh dua hal: hasil Fenerbahce di kualifikasi Liga Champions dan langkah Real Madrid di bursa transfer. Untuk sekarang, Lunin masih santai sambil mempertimbangkan semua opsi. Tetap di Madrid bukanlah hal yang ia tolak, tetapi peluang menjadi kiper utama di klub dengan ambisi Eropa plus bekerja di bawah Mourinho, tentu sangat menggoda. Real Madrid incar kapten Tottenham Christian Romero, diplot gantikan Rudiger dan Alaba. Real Madrid sepertinya belum puas memperkuat lini belakang meski baru saja mendatangkan Dean Huijsen. Nama Ibrahima Konate dari Liverpool memang masih berpotensi merapat sebelum bursa transfer ditutup, apalagi kalau bek Prancis itu tidak memperpanjang kontraknya. Namun, fokus Los Blancos juga sudah mengarah ke jangka panjang. Dengan kontrak David Alaba dan Antonio Rudiger yang habis akhir musim ini, Madrid mulai mencari sosok baru untuk memimpin pertahanan. Salah satu target utama adalah Christian Romero, kapten anyar Tottenham Hotspur. Menurut laporan Fichajes, Madrid berencana memanfaatkan situasi kontrak Romero yang akan memasuki tahun terakhir pada musim panas 2026. Kondisi itu bisa membuka peluang negosiasi dengan harga di bawah nilai pasar, yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 50 juta euro. Tim pemandu bakat Madrid sudah lama memantau bek Argentina berusia 27 tahun ini, baik di Liga Primer Inggris maupun bersama tim nasional.
Catatan internal klub menilai Romero sebagai bek yang konsisten, tangguh di laga besar, dan punya mental juara sesuai dengan standar klub yang terbiasa bermain di panggung tertinggi Eropa. Tottenham jelas tidak ingin melepas sang kapten karena dianggap pilar masa depan, tapi kontraknya yang kian menipis akan memaksa mereka mengambil keputusan penting. Dari sisi Romero sendiri, kabarnya ia terbuka untuk pindah jika ada peluang membela Real Madrid. Bisa jadi, tarik ulur harga antara Madrid dan Spurs soal Romero akan jadi salah satu saga transfer paling panas dalam beberapa musim ke depan.